Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi Mbak, silakan duduk. Kalau boleh saya tahu ini dengan Mbak siapa ya? Atau biasa dipanggil dengan Mbak siapa? Ya, perkenalkan Ibu, nama saya Ani Pahia, biasa dipanggil Ani. Oke Mbak Ani, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Mbak Ani, gimana kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar Ibu, tapi ya gitulah Bu. Kadang masih ada beberapa kendala. Ya nggak apa-apa ya Mbak Ani, yang penting Mbak Ani udah berusaha. Begitu? Iya Bu. Baik Mbak Ani, apa ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi begini Bu, karena saya kesini itu untuk melakukan konseling dengan Ibu, apakah Ibu berkenan? Baik Mbak Ani, pagi ini Ibu berkenan, tapi proses konselingnya kurang lebih Ibu hanya bisa 25-30 menit. Gimana? Baik, itu tidak apa-apa. Jadi Mbak Ani, sebelum nanti kita melakukan proses konseling, nanti Mbak Ani nggak usah khawatir kalau cerita Mbak Ani itu bakal tersebar, karena di dalam proses konseling kita sudah melakukan asas kerahasiaan. Jadi nanti cerita Mbak Ani sudah tersebar tidak akan muncul kemana-mana yang nanti. Nanti juga Mbak Ani kalau cerita secara terbuka saja, tidak usah takut Mbak Ani, karena nanti di dalam proses konseling juga sudah terdapat asas keterbukaan. Gitu Mbak Ani. Baik Ibu. Jadi Mbak Ani kan sedang ada masalah apa? Jadi begini Ibu, akhir-akhir ini saya itu kayak males gitu Bu buat belajar, males juga buat berangkat kuliah. Oh, jadi Mbak Ani merasa malas buat belajar sama kuliah gitu? Iya Bu. Coba jelaskan gimana permasalahannya kok bisa sampai seperti itu? Jadi begini ya Bu, ceritanya waktu 2000 terakhir itu kan saya ada mata kuliah bahasa Inggris ya Bu. Nah waktu itu saya ditunjuk ke depan sama ibu dosen buat ngerjain soal. Nah waktu saya di depan itu saya kan kurang paham ya Bu, jadi itu saya bikinnya agak lama. Nah karena mungkin saya bikinnya kelamaan, saya dimarahin tuh Bu sama ibu dosennya. Terus juga dikata-katain, masa sih udah jadi mahasiswa ngerjain soal kayak gitu aja nggak bisa. Nah gara-gara kejadian itu, saya itu jadi minder loh Bu. Oh, jadi Mbak Ani itu merasa minder karena nggak bisa ngerjain soal yang dikasih sama dosen bahasa Inggris gitu. Iya Bu, saya juga malu ya karena saya dimarahinnya itu di depan kelas Bu, di depan teman-teman juga, jadi saya malu. Saya juga bisa merasakan apa yang Mbak Ani rasakan, pasti sangat sulit ya. Iya Bu. Sekarang coba Mbak Ani pikirkan, Mbak Ani itu kan merasa minder karena nggak bisa menjawab soal yang diberikan oleh dosen bahasa Inggris. Padahal Mbak Ani itu bisa di mata kuliah yang lain, ya kan? Iya, alhamdulillah Bu, untuk mata kuliah yang lain saya masih bisa mengikutinya ya Bu. Tapi untuk mata kuliah bahasa asing ini saya merasa ya gitulah Bu minder. Apalagi semenjak kejadian itu kan saya rajin belajar ya Bu. Tapi saya tuh mikir, loh kan saya udah belajar ya, tapi kok kayak nggak masuk-masuk gitu Bu. Nah, sekarang Mbak Ani coba pikirkan lagi, masa Mbak Ani cuma gagal di mata kuliah bahasa Inggris, terus Mbak Ani merasa minder, Mbak Ani itu kurang semangat belajar, jadi kurang konsentrasi. Nah, cuma gara-gara Mbak Ani itu gagal di satu mata kuliah, padahal Mbak Ani itu bisa di mata kuliah yang lain. Nah, sekarang coba menurut Mbak Ani apa dampaknya kalau Mbak Ani itu merasa minder dan kurang bersemangat gara-gara itu kejadian? Nah dampaknya saya itu jadi ngerasa malas gitu ya Bu kalau mau belajar. Selain itu saya juga takut Bu kalau mau ke kampus, kayak malu gitu sama teman-teman kelas. Apalagi kalau saya takutnya kan kalau ditunjuk lagi ya Bu, ditunjuk maju ke depan kelas kayak gitu Bu. Nah, jadi kan sekarang Mbak Ani udah tahu kan ya kalau rasa minder yang Mbak Ani rasakan itu bisa berdampak pada semangat belajar Mbak Ani. Nanti semangat belajar Mbak Ani itu turun, nanti juga nilai yang didapat Mbak Ani di akhir itu juga bakal turun. Nah, sekarang kan udah tahu nih dampaknya. Terus apa yang bakal Mbak Ani lakukan selanjutnya? Masa iya sih Mbak Ani mau terus-menerus rasain kayak gitu? Nah kalau kayak gitu saya bisa nggak ya Bu buat kurangin rasa malu dan minder saya? Nah, itu bisa banget Mbak Ani. Nanti kejadian yang kemarin itu yang Mbak Ani rasakan itu bisa dijadikan motivasi buat Mbak Ani biar semangat belajar. Nantinya kalau di kelas itu Mbak Ani udah punya bekal pembelajaran, biar nanti kalau ditanya dosen itu Mbak Ani udah punya pembelajarannya, udah bisa jawab gitu ya Mbak Ani. Nah, sekarang apa yang bakal Mbak Ani lakukan biar ningkatin semangat belajar Mbak Ani dalam mata kuliah bahasa Inggris? Nah kalau buat belajar sehari-hari itu kan saya lebih paham kalau misal
bikin peta konsep dulu kayak gitu loh Bu. Nah kira-kira itu bisa nggak ya? Itu bisa Mbak Ani. Nanti kan kalau Mbak Ani belajarnya pakai kata konsep, nanti itu bisa memudahkan pembelajarannya. Nanti Mbak Ani jadi nggak jenuh dalam belajar bahasa Inggris. Nah sekarang gimana persiapannya Mbak Ani? Kalau misalkan nanti ke depannya itu bakal ketemu sama dosen yang kayak dosen kemarin, kayak dosen bahasa Inggrisnya Mbak Ani kemarin. Berarti jadi saya harus lebih menata emosi ya Bu. Kalau misalnya saya dimarahin sama dosen, terus saya ikut marah, nanti emosinya jadi nggak stabil, begitu ya Bu? Mbak Ani kan merasa minder, merasa kurang semangat itu kan karena Mbak Ani itu dimarahi sama dosen bahasa Inggris kan, karena nggak bisa ngerjain di depan waktu dikasih soal. Nah itu tuh bisa diatasi dengan mengurangi rasa malunya Mbak Ani itu dengan menjadikan kejadian yang dialami Mbak Ani itu sebagai motivasi belajar. Nah, gimana sih cara meningkatkan motivasi belajarnya? Nah, meningkatkan motivasi belajarnya Mbak Ani itu bisa dicapai dengan tadi, Mbak Ani katanya bisa belajar dengan mudah jika membuat peta konsep. Nah, jadi nanti Mbak Ani belajarnya itu pakai peta konsep, biar nanti Mbak Ani lebih mudah menangkap materinya. Nah, setelah ini kan udah di ujung ya Mbak ya, di proses konseling. Gimana? Apa yang dirasakan Mbak Ani? Alhamdulillah ya Bu, saya jadi merasa lega. Saya juga kayak udah nemuin solusi dari permasalahan saya itu. Alhamdulillah ya Mbak. Sebelum kita akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Nanti kalau misalkan masih ada hal yang mengganjal atau ingin ditanyakan lagi, bisa ke ruangan Ibu lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak.